asalnya dari Tangerang, terus pas Tangerangnya Kabupaten mana nggak Magedangan. Alam Sutra tau mas? oh gitu. Nah, Tapi nggak di Alam Sutranya deket situ. Iya, iya. Terus saya juga dari Tangerang, terus di BEM saya jadi di kemarin jadi kepala departemen communication Indonesia. ini gitu. Communication English Department. Langsung aja deh. Motivasi mau masuk di BEM itu kenapa ya mas? Awal masuk dulu sih karena SMA saya ini apa nggak ikut apa-apa, saya cuma ikut olahraga futsal terus pas masuk itu organisasi gimana udah saya kembali ke BEM itu sih alasannya pertama kan udah keluar juga pengen ini baru tahu organisasi ini sama mengerti kan kayak di kuliah tuh yang kita pelajari di kelas-kelas tuh nggak mungkin 50% sampai 90% akan kita praktekkan di dunia kerja. Makanya kita jadi soft skill itu sebenarnya di organisasi dengan BEM aja sih itu Soft skill, benar sih meningkatkan kemampuan soft skill. Kalau misalkan awalnya nih mas, kesan-kesannya membagi waktu kan waktu masih maba kan ya kayak kita gini masa-masanya transisi gitu, itu menyikapinya gimana mas? Waktu itu, waktu masuk BEM kan? waktu jadi maba dulu Maba dulu deh. waktu jadi maba saya kan nggak sama kayak kalian ya Iya. mungkin tapi tugasnya agak lebih berat sih kayaknya Boleh ketahui. Ya itu awalnya masih agak sulit kan, awal masuk kan dari SMA sering main-main terus juga masuk kuliah juga ngurus tugas banyak kan. Iya. Nah itu udah pertama langsung mulai dibagi ini apa aja yang penting, misalnya kayak kumpul komplit ini terus juga ngerjain tugas dan macam-macam kan, itu emang sebenarnya sih di langsung saya mikir wah ini kayaknya harus bisa benar-benar ngatur diri sendiri dari istirahat, makan, mungkin kan pasti teman-teman ada yang belum makan kan dari siang. Soalnya emang susah kan, misalnya kuliahnya dari jam 10 sampai jam 4 terus jalan terus tuh belum makan. Nah itu dari makanya ya itu dari maba tuh belajar banget buat manajemen waktunya tuh harus benar-benar pintar. Terus kita juga ada debat dan tiap tahun tuh di Undip tuh selalu ngadain kayak debat antar fakultas, jadi nanti dari perwakilan RKM sendiri itu dibuat untuk mewakili fakultas untuk maju ke tingkat antar universitas, jadi antar fakultas diadu nanti yang menang itu nanti mewakili universitas untuk maju ke tingkat antar universitas. Kalau riwayat organisasinya kak, saya S2 dari SMP. Dari SMA itu dari SD SMP SMA saya futsal sama SD tuh sepak bola, terus SMP futsal sampai SMA futsal. Kayak pernah ikut itu kak? Iya, piagam minggunya yang dibuat dari festival. Baru apa ya prestasi lah gitu. Ke SD tuh pernah juara 3 sepak bola mini untuk lembaga swadaya masyarakat agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat jika ada terjadi bencana. Ya, mau nambahin dikit aja. Jadi dalam pasal nomor 24 tahun 2007 itu udah dibagi-bagi yang mana kerja pemerintah, masyarakat, sama lembaga umum. Jadi khusus pemerintah itu dia hanya khusus untuk pasal 5 dengan pemerintah. Makanya di
dipindahkan ke itu kan juga pemerintahnya juga yang sudah melaksanakan seperti itu. Ini udah ada 3 TGP, tanggal bencana. Memang Indonesia sanksinya itu benar-benar nggak digarisbawahi. Mungkin masih rendah. Kalau ada sebenarnya salah satu ada misalkan bank sampah ada sanksinya, cuma sekedar sanksi yang tertulis nggak benar-benar dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FKM Undip 2013 kelompok 31 Bernardino Ramsi. Sekarang kita berada di daerah hotel, tepatnya di rumah makan Panorama. Sekarang bisa kita lihat di sekitar rumah makan ini terdapat banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Dan di sini ada teman-teman kami yang sedang mendiskusikan mengenai solusi yang harus digunakan untuk memecahkan masalah sampah di tempat makan ini. Teman-teman, kan kita nih berada di lokasi rumah makan nih. Di lokasi rumah makannya tuh banyak sampah-sampahnya nih. Jadi gimana solusi kita nih sebagai mahasiswa FKM supaya solusi sampah ini terselesaikan? Gimana jadinya? Pertamanya kita kan di sini sebagai pengunjung ya, kita bisa meletakkan sampah itu ke tong sampah kan sudah ada tulisannya tuh buanglah sampah di tempatnya. Kita bisa harusnya loh habis makan tuh dibuang ke sampah, nggak dikasih ke pinggir-pinggir kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang masih buang dengan sembarangan itu jadi gimana? Dan kita menasihati mereka untuk membuang sampah. Kan sudah ada kata-kata buang sampah di tempat, nasihatin mereka aja. Atau bisa juga kesadaran kita kalau melihat sampah kita ambil terus kita yang buang ke tong sampah. Pendapat dari teman-teman bagus. Jadi sekarang gimana nih? Ada yang mau bukti pendapat lain nggak? Kalau nggak ada, oke. Sekarang kita, oke. Tapi kan yang nyampah itu mereka bukan kita. Kenapa harus kita yang bersihin? Iya, harusnya kan sudah ada kesadaran mereka masing-masing. Kalau misalnya mereka yang makan, berarti mereka yang makan. Tapi kan di sini kita ingin berbuat baik ya, kita bisa ngambilin sampah ke tempatnya orang lain misalnya kalau dia punya hati ya, sampah aku dibuangin sama dia gitu kan, mereka harusnya malu dia tuh buang sampah di sembarangan, sedangkan kita yang nggak punya hati kita ngambilin ke tong sampah, jadi dia tuh punya kayak kesadaran lah gitu harus gitu. Juga menumbai kan kita kan sebagai SKM kan, jadi kita ikut dong berperan untuk menjaga kesehatan lingkungan. Jadi kan kita kan mau tahu lain waktu kita berkunjung ke sini, jadi kita udah lebih melihat lingkungan yang lebih bagus lah, lebih baik. Nah, ya udah sih daripada kita tadi kan kita udah berpendapat segala macam itu solusinya kayak gimana kalau misalkan kita langsung bertindak aja sekarang, kita ingin kalau misalkan kita tuh jadi mahasiswa FKM itu kita tuh tanggap terhadap lingkungan dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Ini teman-teman kita tadi yang udah bantu bersihin lokasi makan di Gomel ini dari mahasiswa FKM Undip. FKM Salam sehat.